Jangan berikan kesempatan kesalahan-kesalahan masa lalumu membuat kamu terpuruk, putus asa, kehilangan kepercayaan karena gagal, dikejar-kejar rasa takut. Nggak usah. Jangan berikan kesempatan kesalahan masa lalu itu akan mematahkan semangat kamu. Jadi malah sebaliknya, kesalahan masa lalu itu adalah merupakan kekayaan bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Kesalahan masa lalu, kegagalan masa lalu adalah sebagai cambuk bagi kita untuk masa depan supaya kita tidak terulang lagi. Tidak ada orang yang berhasil maju tanpa mengalami kesalahan. Maka kita melihat kesalahan adalah merupakan hal yang wajar dalam proses kehidupan ini. Jangan berharap Anda tidak salah. Jangan takut salah. Karena bagaimanapun kesalahan ini adalah sebagai satu keharusan. Jadi bahwa semua orang besar, apakah politisi, apa filosof, para dokter, ilmuwan, mereka itu orang yang pasti banyak mengalami kesalahan di masa lalu. Tetapi mereka mampu memanage kesalahan itu tidak menjadi hal yang negatif, bahkan menjadi hal yang positif. Tidak perlu disesali masa lalu itu, kegagalan kita. Jadi beginilah, saya sendiri juga sama, namanya kegagalan berulang-ulang. Tetapi bagi saya kegagalan itu, kerugian dalam usaha itu, terbentur segala macam hal. Sesungguhnya kita harus melihat itu adalah pelajaran dari Allah untuk supaya kita berhati-hati. Umpamanya gini, bapak-bapak sering kan masuk jalan tol, naik mobil jalan tol kan pernah kesering kan? Kenapa di tengah jalan kok dikasih benjolan-benjolan? Untuk apa? Menghalau rasa ngantuk supaya kita jangan sampai lengah. Jadi kegagalan pun itu sama seperti benjolan-benjolan yang ada di jalan tol, membuat kita selalu sadar. Walau bagaimanapun, guru yang paling bijaksana adalah pengalaman. Pengalaman itu tidak diperoleh di sekolah, tidak diperoleh di pengajian, di kuliah, tapi diperoleh dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala pahit getirnya itu. Nah makanya saya pernah ngaji kemarin tuh bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya dalam perang masih banyak kalahnya daripada menangnya. Menang sekali ke perang Badar aja, yang lainnya kan kalah perangnya ya. Tapi kenapa semuanya menjadi menang? Ya karena Kanjeng Nabi itu perang tuh mau menang mau kalah masa bodoh. Tapi akhirnya yang menang Kanjeng Nabi juga. Jadi menang, ya bisa di manage sehingga menjadi alat untuk pressure. Ketika kalah bisa di manage, akhirnya bisa menarik simpatik. Jadi menang semua kan? Hebat kan? Iya, itu persoalannya. Nah kita juga dalam ini, makanya kalau kita pengen cerdas, kita jangan patah semangat, kecewa, putus asa, ya, karena kita pernah melakukan kesalahan di masa yang lalu. Apakah itu kegagalan dalam rumah tangga, perceraian, atau juga di PHK dari pekerjaan, atau juga sampai ditangkap KPK barangkali kan gitu. Dan contohnya itu. Jadi ya semua kita hadapi. Kita nggak usah takut untuk menerima semua akibat. Dan kita jangan pernah sekali-kali hidup ini mengklaim aku sebagai korban.
Jangan. Aku bertanggung jawab. Ini adalah akibat keputusanku. Apapun yang terjadi, ini adalah akibat keputusanku yang salah. Ke depan saya tidak akan lagi mengambil keputusan yang serupa. Tapi kalau kita merasa sebagai korban, itu nanti tidak menyelesaikan, akan tetap menakutkan dalam pikiran kita. Itu satu. Yang kedua, kita jangan pernah fokus memikirkan hal-hal yang negatif saja. Buang itu semuanya. Kita nggak usah mikirin yang negatif lah. Apapun pasti ada negatif, ada positif. Kita jangan terlalu fokus pada yang negatif, tapi juga sebaliknya jangan fokus kepada yang positif. Jadi berimbang positif dan negatif. Dalam segala hal kita melihat orang, jangan kita selalu yang dikorek ini kesalahannya saja, kekurangannya saja, kelebihannya kita tidak pernah memperhatikan. Atau juga sudah kena kadung cinta, ya, udah tanggung demensia saya kan, ya, sampai tekang ketangguhan nguyu bari ngadega, udah apa aja, dikaton kan, terus tanggung demensia saya, ya. Ternyata sholat tidak, puasa tidak, kencing sambil berdiri karena sudah kadung cinta, jadi yang dia positif yang kecantikannya aja, ya kan gitu. Dalam segala hal, kita dalam bergaul juga. Jadi semuanya berimbang, jangan fokus pada yang negatif saja. Nanti menyebabkan kita tidak bisa mengambil keputusan apapun. Dan kita akan membatalkan semua program kita. Sebabnya kita tidak mau melangkah dalam hal apa saja, karena kita fokus melihat yang negatif-negatif saja. Nah, kalau dia nipu gimana? Kalau utang bayar gimana? Wah, yang nggak kerja begini mah. Iya. Kalau kita sudah tahu bahwa orang itu suka bohong, suka menggosap, ya. Menggosap itu minjam uang tanpa izin. Artinya uangnya harusnya disetorkan, dipakai dulu, kan gitu buat modal. Ya memang dikembalikan sih, karena namanya gosap, dosa juga kan. Iya. Kalau di pesantren kan gosap tuh pinjam sendal, kecil tuh sendal mah. Pinjam duit ini. Duitnya nggak sembarangan, 80 triliun. Pinjam 3 bulan, berapa tuh untungnya itu? Iya kan? Nah itu, kalau sudah tahu begitu orang kadang-kadang pernah sekali ngasih BG ya, ternyata begitu di clearing, Pak nggak ada dananya, sampai 2 tahun baru bisa dilunasin. Nah lain kali kita gitu aja kok, jangan memutuskan hubungan, karena dia juga pengusaha juga dan perusahaannya besar. Ya, toko pakaiannya di sananya besar, omset juga besar. Nah, itu kan peluang rezeki kita. Yang positif ya oke, yang negatif. Yang positifnya dia asetnya banyak. Dia kan gitu, dia ke masyarakat. Ya udah, cuman ke depan kalau dia ambil barang lagi, artinya harus kontan, cash and carry. Gitu. Kalau kasih BG lagi, dicek banknya, ada nggak dananya. Kalau enggak, sorry. Gitu. Kan gitu. Jadi artinya kita belajar kehidupan itu dari pengalaman kita. Jangan fokus pada jangan karena orang itu sedikit salah lalu kita hukumi sekejam-kejamnya. Ya jujur aja lah. Setiap orang ada baik, ada buruknya. Istri kita juga sama, apalagi orang dekat. Kalau kamu melihat istrimu yang negatif saja, pertanda kiamat. Percaya enggak? Suami juga sama. Kalau istrinya melihat suaminya negatif aja, pertanda kiamat. Hidupnya nggak pernah nyaman kok. Jadi berimbang bahwa orang itu pasti ada positifnya, ada negatifnya. Ini cara berpikir semacam ini nanti membuat kita menjadi cerdas. Sebagaimanapun juga orang belajar, berjuang, berusaha apa di dunia perlu kecerdasan nggak? Kecerdasan bukan matematika, bukan. Kecerdasan dalam kehidupan itu artinya kita sukses dalam membangun bisnis, membangun usaha, ya, mencapai tujuan perjuangan besar, itu kecerdasan dong. Nabi Muhammad kan nggak pernah sekolah seperti ini. Itu kecerdasan dari Allah kan gitu. Seperti gini. Coba Muawiyah jahat nggak tuh kepada Nabi Muhammad?
yang pamannya itu disobek oleh istrinya Muawiyah itu, oleh Hindun itu, dimakan, darahnya dihisap sampai segitu. Kejamnya kayak apa? Berulang-ulang mau membunuh Kanjeng Nabi sampai orang Islam terusir semuanya ke Madinah. Betul nggak? Ya kenapa ketika maka ditaklukkan nggak dibunuh? Kenapa nggak dipotong lehernya? Cerdas nggak dia? Iya, itu negatifnya. Tapi ingat, itu kan Abu Sufyan kan pemimpin Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah klan atau suku yang terbesar di Jazirah Arabia. Jujur aja. Artinya ke depan Abu Sufyan diperlukan masih. Ya sudah selesai. Oke, kasih pengampunan. Nah, harus berani begitu. Lah iya dong. Berpolitik dah. Ya kan? Tadinya musuh kan ya? Dalam beberapa detik kemudian langsung bersahabat ya, bisa kan begitu? Ya begitulah kira-kira hidup ini, jangan terlalu kaku gitu, paham nggak? Jadi positif kita hitung aja lah, itu maksud gitu supaya kita menjadi cerdas. Jangan terlalu terkonsentrasi pada hal-hal yang negatif. Dan kemudian yang ketiga, jangan melarikan diri dari persoalan yang sedang kamu hadapi. Jangan mungkes, ya maksudnya. Jangan melarikan diri dari problema yang sedang Anda hadapi. Contoh ini sehari-hari saya sampaikan kepada suami istri yang datang menghadap saya minta pendapat bagaimana Pak Kiai, karena kita sudah sekian tahun rumah tangga tidak ada kecocokan, kita selalu bertengkar, minta restu izin untuk bercerai. Saya bilang saya tidak mungkin merestui dan mengizinkan perceraian, karena perceraian adalah bukan penyelesaian. Perceraian adalah membuat persoalan baru. Ya. Jadi kalau kamu bercerai adalah sama dengan melarikan diri dari persoalan yang kamu hadapi. Gimana? Ya diselesaikan dong. Yuk kita komunikasikan. Kenapa tidak cocok? Iya. Alasannya yang suaminya belanja diatur sehari 20.000 cukup, nggak cukup ya pusing saya. Sampai kurang minyak aja harus minta dulu. Tukaran dingin untuk ulang abega. Lah iya. Nah ketika saya suaminya saya konfrontir, kenapa kamu sehari berapa? 100.000, 50.000, ya udah langsung saja sehari 100.000 dikalikan 30, kasihkan 3 juta kepada istrimu, kamu tinggal beres, tinggal makan enak, selesai kan? Nggak susah. Apa katanya? Dulu tuh saya seperti itu Pak Kiai. Kenapa sekarang saya pegang uang itu? Ini keranjang bodol. Ini kan persoalan. Ini sehari-hari begini. Ini kita belajar kehidupan real ya. Kita jangan ngayal yang jauh-jauh, yang real aja ini kehidupan kita. Ya nggak usah ngayal surga besok lah. Yuk sekarang kita bikin surga di sini. Di hati kita kita bikin surga. Rabbana atina fid dunya, ning dunya karo hasanah, wa fil akhirati ning akhirat karo. Iya, kira-kira di dunia dapat surga, di akhirat dapat surga. Jangan surga besok aja, sekarang dong. Semua persoalan diselesaikan. Jangan melarikan diri. Jadi diselesaikan. Nah itu aja persoalan. Ya, terus apa lagi? Istrinya, suaminya juga. Pak Kiai ini sakit, tiap hari dicurigai. Kenapa? Saya tuh, ya Allah, sampai baret di leher aja bertengkar. Ayo, siapa yang nyium kamu? Ya Allah, gimana lagi? Padahal mah karena tidak paham. Pak, istrimu yang cemburu itu bukan mencurigaimu. Itu istri yang sangat mencintaimu. Oleh karena itu dia takut kehilangan. Paham enggak? Konon ya goblok. Jadi artinya itu masalahnya pemahaman yang salah, misunderstanding, miscommunication. Ternyata setelah kita bicarakan 2-3 hari selesai kok. Iya kan?
Ya memang sangat mirip aja, pegatan bele-bele. Ya kan seperti itu. Jadi maksud saya jangan melarikan diri dari persoalan. Selesaikan. Ya, kalau nggak ada pengecut namanya. Iya dong. Ya, diselesaikan. Yang benar diselesaikan. Semua persoalan menuntut penyelesaian. Kalau ditinggal pergi, itu namanya tidak diselesaikan. Diterbengkalai, jadi terbengkalai namanya. Tidak terselesaikan. Dan itu menjadi tanggung jawab yang berkepanjangan. Ya, kalau urusan dengan bank sampai 30 itu masih ditagih loh. Betul nggak? Masih ditagih. Malah membengkak lagi. Padahal tadinya kurangnya hanya 1 juta. Setelah 30 tahun menjadi 40 juta jadinya. Ya, karena berkembang terus ditagih. Nah, itu persoalannya. Jadi apa saja dengan mertua, dengan tetangga, sampai urusan ini tetangga urusan got nih, ya bertengkar aja, karena tetangganya tidak memberi izin untuk lewatnya got ke tanah dia. Akhirnya uslah ngali baik, nah itu melarikan diri, dijual pindah, melarikan diri kan namanya. Diselesaikan aja. Lebih mudah juga runding dengan tetangga daripada dijual beli rumah baru, betul nggak? Iya dong. Itu kita rundingkan. Ujung-ujungnya mah minta duit kok. Bisa oke, berapa harganya? Nih, setengah meter berapa? Ya kan, 100.000. Oke, sama sana berapa? Nggak banyak kok. Hanya 5 juta lah buat lewatin ini. Tuh. Daripada dijual rumahnya, dijual harganya murah, beli laginya mahal, berapa kerugiannya. Jadi pertengkaran tetangga, masalah got dengan istri, masalah ketidakcocokan, anak kita di sekolah yang bermasalah dengan teman-temannya, setiap hari persoalan itu tidak pernah selesai. Dan itu mesti diselesaikan. Nah, nanti dalam menyelesaikan, ya tentunya ada skala prioritas dong. Mana yang paling penting dulu. Yang kurang penting nanti belakangan. Jangan sampai ngurusin yang cemen-cemen kan gitu. Yang pentingnya terlupakan. Itu. Ini penting supaya nanti. Sebab kalau tidak akan datang kecerdasan di otak kita. Kenapa? Ruwet ngampet jadinya. Betul nggak? Iya. Saya mau masukkan mobil mewah ke dalam garasi Anda. Tapi di garasinya ada piring bodol, ada kasur bodol. Bagaimana masuknya? Jadi kosongkan dulu itu semuanya itu. Jangan melarikan diri dari persoalan yang Anda hadapi. Kemudian yang keempat, tidak usah terlalu peduli ketika Anda mendengar komentar-komentar orang lain. Kalau perlu abaikan saja. Toh mereka hanya sekedar komentar kosong. Ketika Anda perlu juga mereka nggak bantu, iya kan? Ketika Anda sengsara juga mereka tidak akan peduli. Ngapain? Jadi kita harus punya ketetapan hati bahwa aku tujuannya ini, aku ingin mencapai ini. Komentar orang nggak ada urusan. Ilmunya namanya ilmu EGP, emangnya gue. Ya, sebab kalau kita mempertimbangkan komentar orang lain, kapan mau selesainya urusan ini? Saya mau nanya deh, apa semua orang senang kepada Anda? Masya Allah. Ini apalagi ini begini, ada lagi ceritanya nih, nangis perempuan nih mas saya. Dia minta minta ya mediasi lah, artinya ya minta cerai lagi dengan alasannya gini, setiap hari mertuanya nih cemberut aja, merengut mereka, merengut, sampai saya nggak doyan makan Pak Kiai. Terus ya sampai kurus saya nggak bisa makan, tidur juga nggak enak. Saya paham. Saya paham. Dulu kamu ini ketika kawin, mertua kamu tidak setuju dan kamu maksa, ya kan? Iya, saya paham langsung.
Ini akibatnya. Makanya dipermuti sih ya itu gimana? Ya cemberut dulu. Ya udah ginilah. Ya saya makan begini nih. Selagi hanya cemberut, makan sajalah yang enak. Kalau kurang nambah lagi. Nah, kecuali kalau piring kamu ditampar, saya izinkan kamu pulang. Begitu. Oh begitu? Iya. Harus berani dong. Salahnya. Itu kan karena kamu salah dulu. Sebetulnya jangan maksa, dibujuk dulu calon mertua tuh, datang ke rumahnya, dipecetin kakinya, dicium tangannya, kan lama-lama gimana lagi? Hati manusia tuh sekeras-kerasnya, batu aja bisa bolong kok, betul kan? Iya, bujuk aja dulu, jangan memaksakan begitu akibatnya. Ya udah sekarang kamu tahan aja dulu, ya kalau cuma itu bilang, cuma sekarang yuk, sekarang kamu buktikan ya kepada mertua. Ya, paham saya juga. Nah itu. Jadi semua yang dikerjakan tuh serba salah semua. Dang-dang baik ditakonnya lagi demen siapa? Ketika dia berdandan ingin membagian suaminya, mertuanya tanya bilang, "Kamu lagi jatuh cinta sama siapa?" Coba sakit hati enggak? Iya, ya udah, pusek semuanya dah, udah, cemang-cemong. Apa bilangnya? Apa tidak memalukan? Suami kamu kan pejabat. Ya Allah ya Rabbi salah lagi. Ya, masak yang enak-enak, kayak restoran baik. Ya ini bikin larat begini mah. Boros masakan tiap harus sambal goreng dong bergudel atau kobok yang banyak banget. Udah goreng ontang, com tahu. Masih marah juga. Mongkok enggak muntah enggak sama kamunya. Ya itulah kalau dasarnya itu sudah nggak suka ya semuanya salah. Yang kita selesaikan itu bukan itu dari awalnya kamu salah ya coba kita mulai lagi bujuk hati mertuamu diolebeknya dipejetin kan gitu. Iya ngomongnya bebasan kan gitu dan cuma membantah selesai kan. Ya tapi akhirnya selesai juga. Alhamdulillah Sudirman ya syukur. ya kan daripada bercerai kan gitu. Kita bertahan 3-4 bulan ngolok. Calon mertua bagian pecinta kau sudah tahu dia cukup berbakti hormat. Gimana lagi? Ya mertua itu kan di atas kita, betul nggak? Ya kita memposisikan di bawah dia. Yang penting bagaimana mertua merasa dihormati, merasa dimuliakan kan begitu. Ya pura-pura ketinggalan gitulah kira-kira gitu. Iya, panggilnya Mimi segala macam kan gitu. Mi haji kan barangkali haji mi haji kan gitu. Iya. Ya bermanja-manja kan begitu gitu. Ya pergian kemana pulang-pulang bawa oleh-oleh, saten tali matusung, geblok, belengep terserah. Ya itu. Ya ini yuk kita selesaikan jelipan itu ya. Jadi omongan orang mah mertua, tetangga semuanya itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau perlu ya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar kuping. Ya, tidak ada yang masuk sama sekali maksudnya kan gitu. Iya. Tetapi dasarnya bukan karena kita menyepelekan orang, berdasarkan karena kita punya ketetapan hati, punya keinginan yang sudah jelas, yang tidak bisa digeser sedikit pun. Aku maunya ini. Ya, kalau nurutin orang mah nggak ada selesai-selesainya. Coba, kalau saya bagi duit di Indramayu per kepala 1 juta, kayak seneng semua nggak? Nggak, pasti nyalon bupati, ya kan? Ya iya. Ya itulah. Apapun yang kita lakukan, selalu ada orang. Di YouTube juga sama, nggak like semua, ada yang dislike itu ada. Nah, saya untuk menghibur hati saya perbandingkan YouTube saya, wah ada 2-3 yang dislike ini, padahal saya jelek-jelekin orang enggak, menyalah-nyalakan ormas lain juga enggak, saya bicara lulus-lulus saja, ya kan, bicara tentang diri kita sendiri. Kok penasaran? Saya lihat YouTube-nya orang lain, ternyata yang like-nya 800, yang dislike-nya 400. Berarti kan, wah kalau gitu saya untung yang like-nya 800, yang dislike-nya 2, berarti kan untung saya, berarti kan banyak senang. Itu saja berarti saya sudah berhasil. Jangan kecil hati.
Asli dimanapun akan ada orang yang suka dan ada yang tidak suka. Sebetulnya di dunia ini peta sosial dibuka dalam Al-Quran itu pada lembaran awal. Bahwa kita masuk dalam komunitas manapun ada 4 kategori. 1, orang yang mendukung, ya kan? Orang yang percaya. Ada yang tidak percaya, ada yang tidak mau percaya, ada yang pura-pura percaya. Ada 3. Yang percaya kita bina supaya menjadi pendukung kita. Yang tidak percaya kita komunikasikan supaya dia percaya. Kita buktikan argumentasi. Yang pura-pura percaya harus diwaspadai. Yang tidak mau percaya jangan dihitung. Gitu aja. Siapa yang pura percaya? Yang munafik. Orang yang munafik itu dicurigai. Orang yang tidak percaya jangan dihitung. Percuma, hanya buang-buang waktu aja. Karena mereka tergolong wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dibuktikan, tidak dibuktikan, tetap tidak percaya karena dasarnya tidak pengen percaya. Itu aja.